Volume. Segala puja dan puji untuk kita Allah Subhanahu wa taala. Telah memberikan nikmat banyak sekali nikmat yang diberikan kepada kita ya. Begitu nikmat sehat, iman, Islam dan kesehatan. Sehingga kita dapat hadir di majelis salam dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat dan kita masa hari zaman ini. Insyaallah mendapatkan daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ibu keluarga kita supaya kita bersama-sama menjalankan majelis ini yaitu kita akan yang dinamakan oleh Ibnu Athaillah As-Sanadi. Minum zam-zam dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية السلام تحية أهل الجنان. سلام قال من رب الرحيم. سلام قال من رب رحيم. سلام قال من رب رحيم. سلام قال من رب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رسول الله. Nurun ala nurin, nurun ala nur, nur ala nur, nur ala nur, nur Allah, nur Muhammad, nur Allah Muhammad, nur Allah Muhammad. Bismillah. Kun huwa Allah ta'ala bismillah. Wallahu a'lam. Salamun qawlan min Rabbi rahim. Salamun qawlan min Rabbi. Salamun qawlan. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Inna fatahna laka fathan mubina. Ridho ilahi ta'ala ala hadin niyatid da'wah ila Allah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wal ridho Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waliridai jami'il malaikatillahi kafatan 'amatan jumalikan asrah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waliridai jami'i anbiya mursalin, khususan jami'i anbiya Allahul azmi wa sayyidina Nabiullah Khidir Sis alaihissalam wa sultan awliya wa khalifatullah fi akhir zaman Sayyidina Imam Mahdi radhiyallahu an jami' juzihi. Allah ya salli ala sayyidina Ahmad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah ahad salli al khalifati al mahdi hadrati li ridai sultan awliya wa abuhu sultan awliya al-qutub rabban syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jalani wa jami'i anbiya arwah ajsad abaina wa ummahatina wa usratina jami'i jaddina wa jaddatina jami' ammina wa ammatina jami' asatizina asatidasina sumi jami' rusidina al-arfina billah sumi jami' ahli kubud min ilal rasulullah summa ila musanniful kitab kitab al-hikam hujjatul Syekh Ibn al-Sakandari wa tarjamatu Syekh Al-Salam Bahris jami'il arwah jasadi jami'i jama'a musalla nur amanah asa ibarikuna jami'an fid darain wa sa'adakum wa hayatina
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Jamaah sekalian, salat subuh, salat nur amanah yang diberkahi Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kita masuk kitab Al-Hikam, hikmah pasal ke-36, 37. Di dalam pasal 36 dan 37, Al-Arif billah Asy-Syaikh Auliya Allah Waliullah Ibnu Athaillah Syekh Ibnu Athaillah Sekandari, beliau mengatakan ma ustudi'a ma asraqat bidayatu asraqat nihayatu. Siapa yang terang awal waktunya, siapa yang terang makmur waktunya dengan taat di masa salik permulaannya, pasti akan terang pula di masa akhirnya sampainya dengan cahaya nur ma'rifat. Dan siapa yang kuat tawakalnya di masa hidayah permulaan, maka akan terang terus hingga masa sampainya ke hadirat Tuhannya. Maksudnya ada hubungan dengan pasal yang terdahulu bulan yang lalu, pasal 34, yaitu suatu tanda akan lulusnya seorang pada akhir perjuangannya jika selalu tawakal menyerah kepada Allah sejak mulai perjuangannya. Min alamatin nujhi fin nihayati ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Nah, pasal yang lalu itu abari fi murajaah agar nyambung ke pasal pekan ini. Seorang arif billah atau seorang yang sudah bermakrifat kepada Allah berkata, siapa yang menyangka bahwa ia akan dapat sampai kepada Allah dengan perantaraan sesuatu selain Allah. Jadi makrifat itu setelah kita syahadat kita dengan tauhid kita wusul, kita ngambil talqin baiat dengan seorang mursyid yang arif billah yang dieskakan oleh Allah untuk menuntut qalbu umat ini, mereka sebagai perwakilan di dunia ini adalah pewaris hak sejatinya Rasulullah SAW. Nabi dan Rasul nggak ada lagi. Penerusnya siapa? Orang-orang yang arif billah, yang mursyid, yang kamil mukamil, untuk mendidik qalbu umat ini. Pasti dalam awal perjalanan itu banyak rintangan, sama seperti Nabi dan Rasul. Makanya banyak yang bergugur tengah jalan. Seperti Abah sekarang banyak bikin tulisan di grup, ya? Alhamdulillah membantu pemahaman, kan? Bagaimana versi syariat, versi torekat, hakikat ma'rifat. Nah, mungkin Pak Haji baca terus, kan? Luar biasa, tak? Nah itu, nggak semua orang bisa menulis kayak gitu. Apalagi zaman teknologi ini banyak sumber referensi kita. Kalau dulu susah kita mau beli buku nian, kan? Nah itu. Di awal perjalanan sama seperti anak TK sampai ke S3, setiap mau naik kelas ada UTS, ujian tengah semester, ada mid semester, ada namanya semester kuliah. Setelah lulus ujian, yang namanya soal ujian itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling sulit, ada yang ringan, ada yang paling mudah. Begitupun kita di dalam menjalani Islam. Makanya belum dikatakan orang beriman jika belum diuji oleh Allah. Wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kata Allah. Akan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Fitnah itu ujian, ya. Nah kita ini zaman fitan, akhir zaman ini zaman ujian.
Banyak dajjal, baik yang empirik, non empirik, baik nyato mau minta nyato. Sekarang ini, katakanlah dajjal besar itu Amerika dengan Yahudi sekarang ya. Itu dajjal itu. Ya'jud Ma'jud siapa? Manusia-manusia bermata kita, banyak korupsi itu Ya'jud Ma'jud itu. Simbol semua. Yang nampak, yang tak nampak dalam diri kita, wallahu alam. Nauzubillah. Diuji kita sekarang, zaman fitnah, akhir zaman. Apa itu kebaikan, apa itu keburukan? Katakanlah, lama ngontrak, tak punya rumah, itu ujian kemiskinan. Ketika Allah menginginkan kebahagiaan seorang hamba, mau diangkat menjadi kekasih Allah, mahrumnya Allah, Allah uji dengan kefakiran. Fakir itu banyak bergantung hanya kepada Allah. Itu artinya kita putus asa, frustasi kepada dunia, hanya berharap kepada siapa yang punya dunia. Tapi ketika Allah sudah mengizinkan 7 sifat ma'ani dalam diri kita, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu tidak ada kita miliki. Kudrat tidak merasa punya kudrat, iradat tak punya kehendak, hanya kehendak dari Allah. Hayat tidak punya merasa kehidupan, yang punya hidup ini Allah. Sama tidak merasa mendengar, yang mendengar itu siapa? Allah. Basar tidak merasa bisa melihat, yang memperlihatkan Allah. Sekarang Allah perlihatkan semua sekarang. Kalam, Abah Hendri bisa cara macam ini, tidak merasa aku yang ngomong. Yang ngomong hakikat nih syariat Hendri, hakikat nih Allah. Bahkan zatullah sifat wujud siraf Allah tadi. Yahu Allah yuhaqu Allah esa, hanya dia Allah yang maha sah. Nah di situ segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita sudah menyadari, sudah kita matikan ego, ngaku-ngaku mutu, qabla anta mutu, matikan dirimu sebelum engkau mati, maka Palembang, Prabu Muli, Kayu Agung, kalau hidup sudah muli, sudah semuanya kembalikan kepada Allah, baru bisa menjadi agung, baru bisa menjadi hebat hidup di dunia ini. Selama ini banyak manusia ngaku-ngaku, ini hartoku, ini kekuasaanku, ini kepintaranku, jadi korun, jadi Fir'aun. Ujung-ujung tenggelam Allah dalam bumi, telan laut. Nah, kelelep. Setelah nyawa sudah di sini baru nak sadar. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saking keselnya saya dinamakan Jibril, ngambil tanah liat, suap ke mulutnya, tutup kenyang, lemak dan kamu selama ini sombong menunggu dunia. Sengaja Fir'aun itu tak pernah sakit Bu, dalam sejarah. Agar tambah sombong. Makanya ketika kita anak-anak sukses semua, harta benda kaya raya, jarang dapat ujian yang berat-berat, sementara ibadah jauh dari Allah, itu nama istidrat. Jangan bangga. Yang mana yang Allah ridho itu kita tambah kaya raya, badan sehat, tambah taat kepada Allah, anak-anak, itu yang Allah ridho. Bagaimana kita tahu Allah sudah ridho apa tidak kepada kita? Sejauh mana kita sudah ridho belum dengan takdir Allah pada kita? Itu caranya. Jemaah sekalian kan Allah SWT. Makanya ahasiban nas, Allah berfirman Al-Ankabut 1:2, ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna hum la yuftanun, katakanlah. Apakah kalian akan dibiarkan saja mengatakan oh kami telah beriman? Kaget dulu, nanti dulu kata Allah, kami jewer dulu. Unjuk soal dulu ujian hidup ini. Kalau kamu lulus, makanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kehidupan kematian, kaya miskin, bala dan juga kesenangan untuk ngetes kita, nguji kita, siapakah yang paling terbaik, yang paling ikhlas, yang paling sabar, yang paling tawakal menerima kudrat iradat Allah. Makanya dalam ayat tadi Al-Baqarah yang terakhir tadi apa? Allah itu apa? Tadi kakek rencana anak rekat pertama baca kursi, sir sendiri tiba-tiba berubah. Coba Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nah, tahu kita semua itu. 7 petala langit dan bumi ada di situ. Allahu la ilaha illa, Allah itu Tuhan yang tidak ada selain Dia. Al hayyu al qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. La ta'khudhu sinatu wala naum, yang tidak pernah ngantuk dan tidur. Kita ngantuk tidur kami makhluk. Tak pernah ngantuk tidur ngurusi umat hambanya. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi.
Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi, tidak ada yang bisa memberi kesamaan kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang. Wala yuhituna bi syai'in ilmi illa bima syaa, dan seterusnya. Nah, di ayat tadi Al-Baqarah terakhir itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban. Allah tidak akan memberikan ujian itu kalau kita bersama Allah. Allah lebih tahu. Berarti kita tuh dimampukan oleh Allah untuk melewatinya dengan baik. Jamaah sekalian, kan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menyangka bahwa ia akan dapat sampai kepada Allah, nggak ada orang yang bisa sampai langsung tauhidnya kepada Allah itu. Maksud sampai itu apa? 3 hal ini dalam Islam itu selama kita hidup jangan sampai tidak belajar, wajib belajar. Iman, Islam, ihsan. Iman itu tauhid, belajar sifat 20. Islam itu syariat, untuk sempurnanya ibadah jasadiah kita. Mulai dari istinja, mandi junub, rukun Islam yang 5 lah intinya. Untuk mensucikan najis jasad kita ini, mata, telinga, wudu. Wudu itu artinya apa? Menerangi, mencahayai. Tapi banyak orang wudu tapi tak bercahaya. Kenapa? Banyak maksiat. Ihsan, jangan ditinggalkan ihsan itu. Jangan casing luar jasad badan saja ini bersihkan. Yang namanya orang hidup itu ada jasad dan ruh. Najis batin, amalia jasad dengan apa? Dengan sholat, lain-lain, kan sedekah, itu jasad. Amalia batin apa? Wudunya, wudu batin itu adalah suci, steril hati kita dari iri, dengki, sombong, itu seluruh penyakit hati lah. Fasik, munafik, nafsu angkara, murka, itu tabiat serakah, itu semua penyakit hati itu. Jadi kelab lahir batin suci, barulah yang fokus membahas masalah ihsan itulah ilmu tasawuf. Prakteknya sudah ada, ilmunya kemudian. Sama baik dengan hadis dhaif, ilmu hadis, ilmu tajwid, bid'ah juga. Tidak mudah berangkat bid'ah, nggak ada tasawuf Islam. Nanti diketawain kucing nanti. Meong aja kucing. Belum jauh, pikniknya, kopinya belum kental. Itu istilah dalam keilmuan Islam. Tasawuf itu bersucian hati. Siapa nama ilmunya? Ilmu tasawuf, prakteknya dalam tarekat. Kalau kita hanya berkutat di jasa dia saja ibadah hatta sampai kiamat dunia kelebu, tidak paham hakikat sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu ada 3 perangkat, yaitu apa? Aku jasad, itu syariat. Aku ruh, nyawa, ruhnya Rasulullah. 3-nya akunya Allah. Jadi yang khusyuk itu, yang kenal Allah itu hanya Allah. Yang berzikir nyebut dia dewe, bukan kita yang makrifat. Makanya Al-Zariyat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Di dalam tafsir Sayyidina Ibnu Abbas, paman Rasulullah SAW mengatakan liya'budun itu liya'rifati, liya'rifuni, untuk mengenalku. Jadi sebelum ibadah tuh nak kenal dulu. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Siapa yang menyembah? Ya kita ini sifat. Alif itu Allah, zat. Jadi sifat ini Muhammad, diri kita ini. Nur Muhammad dalam diri kita ini menyembah sifat, yang menambah zat. Makanya zat sifat menyembah ya zat. Antara zat dan sifat tak pernah pisah. Antara gula dengan manis tak pernah pisah. Makanya kalau kita hanya berkutat di zat, di jasad saja, di sini tak kenal rasa manis itu, sholat nikmat. Itulah, lihat kenapa ahli zikir tahan sampai 7 jam, 5 jam berzikir tahan. Kalau kita berzikir ya, dengan zikir cuma jahar gawe jasad, capek. Capek, mulai berenggut ke nafsu, bereaksi. Saya perhatikan tes kadang-kadang jamaah itu. Ustaz lamun yang berzikir 3 jam 2 jam Ustaz biasa berubah, duduk lagi berubah. Ada ilmunya. Zikir itu tahu dah, ibarat uang
masak nasi goreng. Zikir itu adalah ramuan. Resepnya apa? Takarannya pas. Kalau kebanyakan uya garam tak lemak. Udah. Kalau kebanyakan ini, makanya ada tingkat zikir tuh, zikir syariat. Apapun ceritanya, zikir syariat itu ada huruf, ada suara, gawe luar jasad. Capek. Kenapa? Jasad. Tapi kalau sudah meningkat, naik ke rasa, khofi, Allah, Allah ismu, dia tak capek lagi. Mau 24 jam, karena sudah muter kolbunya itu. Baru istighfar sekali netes banyu mata. Nikmatnya itu termasuk sholat. Makanya itu rahasia kenapa Rasulullah sholat sampai bengkak-bengkak kaki. Ayatnya panjang-panjang, nikmat sholat tuh. Contoh. Bukan karena faktor kalau jadi imam itu faktor pendukung baik, imam suara bagus, tidak merdu, itu faktor pendukung baik. Walaupun suara cempreng, gila pecul sholat dewa kepada Allah tetap khusyuk. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah disinilah jamaah sekalian yang menyangka yang sampai kepada Allah dengan perantara sesuatu selain Allah masih akan putus karenanya, nggak bisa. Wah, aku langsung pacak berguru dengan Allah. Tidak pacak, harus ngambil sama orang hidup. Mursyid yang hidup ini adalah awal pintu gerbang melewati itu Rasulullah. Makanya orang awal sudah bermakrifat itu biasanya pasti sudah pernah bermimpi Rasulullah. Siapapun, anak tong tembak langsung kawan-kawan yang suka dialog anak di FB misalnya WA, dia ngaku makrifat. Kalau antum sudah ngaku makrifat kata anak, tidak boleh ngaku-ngaku. Kalau cerita siapa yang nyampaikan ilmu makrifat di Facebook, di YouTube, ketahuan itu teori apa bukan. Karena dengan radar kolbu pirasat. Ketika dia menyampaikan sesuatu tanpa rasa, itu bohong, berarti teori baik. Belum ada praktek. Nah, ya. Dengan rasa Pak, ingat ini. Semasa sholat. Aku sholat usuk jadi dia. Tidak bohong, ini pengakuan baik nih. Ketika dia bicara, itu nyetro, merinding kita. Nah itu rasanya. Nah benar ini omongan ini. Ada sirnya. Itu caranya. Jamaah sekalian kan Allah pasti, antum ini pernah sudah ketemu Rasulullah. Benar Ustaz, kok antum tahu? Anda dari modal rahasia warna sana. Kenapa? Orang yang sudah bermakrifat betul-betul makrifat pasti pernah mimpi ketemu Rasulullah. Jadi syafaat Rasulullah itu kalau paham orang awam syariat itu menunggu kiamat, bumi langit hancur kelebu baru yaumil mahsyar dapat syafaat. Itu pemahaman syariat. Kalau pemahaman sudah ke hakikat makrifat, syafaat di dunia ini pun kita sudah mendapatkan syafaat Rasulullah. Ini namanya Rasulullah Nabi Muhammad tidak pernah mati hidup. Pindah-pindah alam baik. Ada dalam diri kita ini. Muhammad itu yang mesti dikenal. Yang paling utama adalah mengenal Muhammad bin Said Abdullah yang ada di Mekah. Itu. Sedangkan yang itu lagi bersahadat dengan Muhammad yang itu karena dia unsur dari situ. Jamaah sekalian, seluruh alam semesta, iblis pun dari situ. Kenapa iblis itu walaupun dari unsur Nur Muhammad? Karena dia tidak mau sujud. Karena dia merasa sombong. Makanya kalau sudah ma'rifillah, sudah ma'rifat, punya banyak ilmu tauhid, jangan sombong. Punya kekayaan jangan sombong. Jadi iblis ujub. Kalau takabur bisa dihindari. Kalau ujub susah merasa bangga diri. Tak perlu ada yang kita banggakan hidup di atas dunia ini, lur. Tak perlu. Sebab apapun hebatnya Anda semua, kita semua, mantan bupati kah, mantan pejabat kah, mantan gubernur kah, mantan presiden kah, ketika sakratul maut, disinilah hasil terakhirnya. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah khalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat talqin tauhid la ilaha maka masuk surga. Tapi tak mudah lho, tak mudah, mesti berguru, ada gurunya. Imam Ghazali baik ulama besar yang mutasyarat masih berguru, punya guru rohani. Lah kita lah punya belum. Rasulullah pun lagi berguru, siapa? Kayak Jibril. Hakikatnya Allah Ta'ala. Itu dede. Sayangi diri kita ini, mumpung masih ada ketitip nafas, hayat di kandung badan. Aku nih ngajak, bukan ngejek. Nuntun yang benar. Tahu jalan balik. Yang namanya aja tak tunggu-tunggu tua muda. Ada ponakan saya, begawi di Cilacap. Ustaz, Pak Cik, jujur, aku sekarang ini sudah jarang sholat.
Anak tegur, dulu sini vokalis hadroh, rajin. Itulah, masih muda, wajar. Hati-hati jangan ikut gawi-gawan tidak benar, kata Abah. Tapi insya Allah Pak Cik tidak ada yang tidak benar itu katanya. Cuma bolong-bolong, kadang sehari cuma 2 kali sholat. Apa kamu terikat dengan pekerjaan? Iya, di sini pekerjaan, bekerja di CV, di tempat orang kafir. Nah, ini kan. Demi dunia, akhir-akhir tinggal. Gimana kita kerja itu kalau bisa kita bekerja, dunia ngejar. Makanya ada yang bertanya sama Abah, kawan Abah, orang makrifat juga. Ustaz Henry atau Abah Henry, antum siap tak kalau Allah menitipkan dunia ini pada antum? Insya Allah siap dengan izin ridha Allah bersama Allah. Seperti Nabi Sulaiman dan seperti Syekh Abdul Hasan Sazili. Dunia di bawah telapak kaki, genggam tangan kiri, karena dunia ini najis. Sedangkan akhirat paling utama di hati. Nah gitu, Nabi Sulaiman itu walaupun kaya raya, banyak mukjizat, tak merasa memiliki dunia, karena dia tahu, sudah mengenal siapa yang punya dunia, Gusti Allah. Merendah, makanya bersyukur, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni fi ibadikas shalihin. Jamaah sekalian kan Allah Ta'ala. Jadi yang ditalkin itu 4 makna secara syariat, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Makna secara hakikat makrifat, kesimpulannya semuanya tidak ada diriku, tidak ada hartaku, tidak ada nyawaku, tidak ada anakku, istriku, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Nafi isbat, nafi menafikan, la ilaha. Apapun ilah-ilah, Tuhan-Tuhan, Tuhan harta, Tuhan tahta, Tuhan wanita, lebur, fana semua, fanaul fana, bako, yang kekal hanya Allah, bakoul bako. Illallah, hunjam ke jantung hati. Terasa tak kamu tuh? Jadi ketika mati kita, Rasulullah dan Allah sendiri yang jemput kita, yang nyabut nyawa kita tuh. Syariat itu sadina malaikat Israel. Wih, lembut. Memang husnul khotimah tuh ya. Seperti mencabut satu helai rambut dari tepung. Lembut. Kalau orang bisa dilihat ya, orang husnul khotimah, sul khotimah atau nurul haq, husnul haq itu bisa dilihat dari kebiasaan zikirnya waktu hidup. Jadi bisa dilihat lah. Kalau mati matutnya jelang, melotot, sudah itu. Sekendak tuh malaikat nyabut apa dari kaki, apa dari pusar, terserah dia kan. Saking karena takut malaikat waktu itu, kalau orang yang ahli maksiat mencabutnya, malaikat berubah jadi orang yang paling menakutkan kan. Tapi kalau orang soleh, malaikat mencabutnya sopan, bercahaya, paling terganteng ya, wangi. Apalagi jemput kita Rasulullah Nur Muhammad, diri kita nyebut, woi. Disitulah kalau yang duduk sampai mati membawa di makom zikir syariat, bersurup suara, jasad hanya tetap dimakan cacing, jadi pupuk tanah. Tapi yang penting keterima iman Islam, amal ibadah, tidak masalah. Wong memang jasad itu dari tanah kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali dari tanah, dan akan dibangkit dari tanah. Dari situ. Kalau sudah duduk di makom torekoh, zikirnya ismuzat Allah, Allah, jasadnya mengering. Kalau sudah masuk ke zikir sirul asrar, utuh mengecil walaupun ribuan tahun, utuh tak hancur. Jasad Sayyidina Nawawi Banten, Buya Sayyid Al-Maliki, Sayyid Mamun Zubair ya. Nah, wajib duduk di situ. Tapi ada yang protes, berarti apa? Menyetarakan para wali itu dengan Nabi dan Rasul. Oh, enggak, beda kajian. Para aulia, para wali Allah tuh tahu adab, nggak mau melebihi Rasulullah. Ada tulisan apa itu kan? Ibarat kita mandikan jenazah dengan kain kafan. Ada kain kafan tuh ada yang paling halus, lembut, putih, bersih, suci. Sangat lembut, itulah makamnya Rasulullah. Kalau makam para aulia, kain putih, bersih, yang kasarnya beda. Ada. Kenapa? Nabi dan Rasul maksum, steril dari dosa. Kalau setinggi pangkat para wali, al-mahfuz, dijaga dan terjaga.
Misalnya nak makan sesuatu yang ini, tiba-tiba sakit perut, urung, dijaga oleh Allah. Ada yang bertanya kepada Buya Roji Hasim, apakah seorang wali Allah itu bisa bermaksiat? Bisa, karena duduknya masih dalam syariat, manusia biasa. Tetapi bedanya orang awam, yaitu mudah kembali, mudah bertobat. Allazina iza wa iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Cepat ingat kepada Allah, tetap zikir. Fastaghfaru, tetap istighfar, tetap. Kita ini kadang-kadang tak sadar. Itu beda dengan orang awam. Zikir yang puncaknya tadi, zikir ma'rifat. Zikir ma'rifat itu naik napas, turun napas. Inilah kalau dia mati nanti, kalau dalam istilah Hindu Buddha, moksa. Tapi dalam Islam ada serupa tak sama, namanya nur haq usnul haq. Kain kapan pun hilang, tinggal setetes mani karena dasar dari kembali kepada yang maha hak dari lautan cahaya. Ibarat analoginya, uya garam kita lempar ke laut, masih ada sebut garam, tinggi ya analoginya, laut dan asin. Nah itulah, bukan zat ini bersatu, bukan, sudah jadi lautan cahaya. Jasadnya ini sudah jadi cahaya sudah. Makanya orang-orang sudah makom, sudah paling tidak sudah makom zikir sir asar sama itu, sudah wangi jasadnya, terang. Apalagi dibawa tahajud, bawa lemah ya. Wudu, syaratnya 24 jam wudunya tidak boleh ya dawa wudu, suci senantiasa, lahir batin, 5 elemen 4 unsur itu besi. Jemaah sekalian, ma asrakat bidayatu asrakat nihayatu, siapa yang terang makmur waktunya dengan taat di masa salik, permulaan, mulai berjalan dari baiat, kemudian ngambil talqin, ngamal ke wirid, zikir, robitoh dengan guru. Nah, di dalam masa-masa itu pasti ada ujian. Ada kemarin tuh, hati-hati lur, jangan dalam migo, Abah Henry, kaji tasawuf, kaget gilo, kaget bini belari. Memang dia tuh kan belari bininya kan. Dasarnya alamat Nabi tak doa ke bae. Oi cukup, gayung datangi timbo yang datangi sumur, mana minta doa ke bae telemak kau. Kati urusan nak tua muda ke rumah. Kalau yang benar-benar ini banyak dikabulkan Allah, yang lemahnya baik. Itu ego tadi, pantas bini belari ya. Kayaknya bukan jodoh bapak lagi. Rupanya ngolah aku, kaget bini belari. Istri saya satu provinsi, kalau pilih jodoh tuh anak ulama istilahnya, paham. Maksudnya kalau abad uji buntu dekat di rumah, kalian tak tahan, ada teman anak. Senior setahun dari Gontor, belari bini punya anak sih kok. Tak tahan diajak susah. Istri yang soleha itu apapun gak ngerti posisi suaminya sebagai siapa, ngerti. Nah, teman saya juga sudah makrifat juga di Jawa itu, dekat rumah dengan makom saya di Jenar, Demak. Dulu mertua nggak pahami oh gitu. Sekarang apa? Mobil punya klinik ruqyah, istrinya orang kesehatan juga, perawat, sama dengan abah, bahkan apoteker istri. Gitu. Karena kalau kita sudah letak di tajrid ya, makom menjerit itu nggak disuruh begawi lagi, begawi dengan Allah, hakikat menjikir, itu begawi juga, tahajud. Tapi banyak bukti, anak tersekolah, Islam terpadu semua yang mahal-mahal, nggak masuk akal, gimana orang ngejek Allah makayo, ya nah itu enggak begawi, enggak makan. Nah, itulah yang pernah abah sampai ke sini cerita antara makom kasbi dan tajrid versinya Imam Malik dengan murid Imam Syafi'i, ya masih ingat yang dulu tuh. Nah itu uji masalah rezeki ini kan, uji Imam Syafi'i, guru ini ku jingok nyogok bae duha tahajud di rumah bae muter tasbih bae, senyum bae gurunya. Mama nak makan, guru kayak mati kelaparan anak istri, senyum bae guru, tidak jawab dah. Belum sampai pemahaman Imam Syafi'i muridnya, kaget kebukti ke guru masalah rezeki aja, aku nak begawi, akhirnya dapatlah upah memangkas pohon kurma, sehari begawi kerja dapat sekantong kurma, dapat upah, dapat duit. Nah ini petang ini mungkin melapar guru ya, kena nemuin Mamalik, Syekh Mamalik, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini nah, aku buktikan, aku begawi seharian dapat upah. Inilah rezeki itu, Kiai. Pede kan, senyum gurunya. Ada. Itu makom kasbi, perlu kulo kelir nyari rezeki, menjemput rezeki namanya, menjemput ya. Sudah ada, jatah kita tinggal kita gawi. Begawi apa itu? Jadi DPR, itu jalannya dari nafkah itu. Jual gorengan saya. Bisa lancar jual gorengan. Nah itu mencari rezeki.
Kalau duduk murid jangan niru guru. Ada murid apa? Ustaz, kayaknya aku dapat petunjuk. Oh, aja. Ikut seperti abahnya kok di rumah. Cukup bisik nafsu itu kaget kau. Susah, bini kau nyala aku, juga nyala ke guru. Nah, ternyata jadi sopir berubah. Tidak, belum juga. Kau mau masih kasbi. Itu bisikan setan, bukan bisikan petunjuk. Senyum dia. Nah, itu beda. Seorang guru tuh tahu nafsu. Ya. Akhirnya apa? Senyum Imam Malik. Wah, alhamdulillah aku tak capek-capek dia capek seperti kau ya muridku Imam Syafi'i, begawi seharian aja sampai badan hitam kena sinar matahari. Aku dari tadi duha, ibadah tasbih. Aku tak capek-capek kau ngantar ke takdir ngantar ke makan ini. Ah itu dah. Nah, bagaimana kedudukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita tengah-tengah. Sesuai makomnya juga sih. Kalau dia diperintah mastur tersembunyi, tidak perlu berjualan kulu kili kalangan lagi, nyogok depan rumah baik. Ada. Nah, seperti Abah Ana, dia cengal. Karena sudah lama banyak pelanggan. Di rumah baik, orang dewek yang nyari. Nah itu, makom terjerit tuh. Gawi lain laju, mandi uang mati, nikah ke uang. Ada. Ya badan ambil kemana-mana, banyak beras di rumah tuh kan. Nah itu. Tapi jangan niru-niru. Ada saatnya itu sabar, kayak murid tuh. Karena murid tidak sabar, cepat jadi wali. Gurunya nafsu. Nak nyari jamaah banyak itu galak gilo itu. Betul ya gila itu karena gila kepada Allah bukan gila. Ya ada juga yang model kayak gitu. Kenapa? Tidak sabar tadi, belum saatnya dia naik ke zikir yang tingkat puncak. Allah la ilaha illallah zikir nafas sudah nyoba-nyoba. Jadi dari bawah dulu naik itu. Tiba-tiba meloncat ke pucuk nyampe di pohon kelapa. Patah ke bawah siapa yang nolong? Nah, makanya seorang murid harus bisa kalau ada murid kayak gitu, yang ngeblank, yang apa? Goyang kayak gitu. Dari sini lagi timbul fitnah, hati-hati kamu kayak toreko tasawuf kayak gilo. Oknum itu tuh yang nurut omongan guru yang nafsu nyari jamaah murid banyak-banyak. Maaf ya, yang di nonton FB jangan kamu salah suzon. Abah nih bikin tulisan di grup ceramah di offline di online seperti ini bukan aku nak nyari murid, bukan ngajak ya, tinggal cahaya disampaikan ini kamu dapat apa tidak. Kalau hatimu terang, dapat hidayah Allah ya dinuri mayasya Allah coba tunjuk. Tak bosan-bosan sampai matian istiqomah. Kenapa? Abah sini sudah merasakan, sudah membuktikan, bukan teori. Mak kandungku dewek kutuntun. Nah, alhamdulillah. Wong tua kandung. Kalau orang lain itu ya ku anfusakum ahlikum naro dulu. Tarim 6 tuh. Pak Haji. Keluarga kita dulu. Yang lain ya ngadu nasib kundu. Kenapa nasib itu hati-hati ya? Satu kata pepatah tuh, hati-hati dengan orang yang penguasa. Biar cak mana pun dapat cak menang gitu, terbuang gitu, melawan penguasa. Yang kedua, hati-hati orang bernasib berkundu. Biar tak sekolah tinggi kalau berkundu berduit tuh lah. Ada. Justru kita S3 malah buntu. Nah itu nasib baca, itu ketukar. Karena rezeki itu tidak bisa tukar. Tapi segala sesuatu itu qanaah. Itu namanya orang bertakwa. Takwa versi Sayyidina Ali apa? Al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada Gusti Allah yang Maha Agung. Wal qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan segala pemberian Allah walaupun itu kecil dalam pandangan manusia. Wal amal bitanzil, beramal perintah Allah Quran dan hadis. Jangan macam-macam, bikin-bikin sendiri. Wal amal bitanzil wal istidad yaumir rahim, dan persiapan kembali kepada Allah. Nah, kita langsung ambil kesimpulannya. Jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makrifat itu syarah ke dalam man asraqat tadi itu, barang siapa yang terang bercahaya permulaannya, maka pengakhirannya juga akan terang bercahaya. Kita ngambil langsung ya. 10 menit ini. Kalam ini yang ketiga poin di atas itu seorang salik yang sedang berjalan menuju Allah itu, makanya ada ngasih perumpamaan ibarat pagar. Ada yang bertanya Ustaz Abu Somad, apa itu tarekat Ustaz? Ceramah di mana? Di Sumatera Barat. Perumpamaannya orang bertarekat berjalan pada Allah disebut salik. Saya diantar, mereknya mobilnya ini, itulah namanya tarekat. Cara jalan, sopirnya itulah mursyid.
Kalau nggak ada sopir, nggak ada mobil, tak sampai ke sini, nggak sampai ke tempat tujuan. Ibarat kamu nak ke Jakarta, Lorena naik, ini naik, kapan sampai sih kok? Guru mursyid itu satu saja. Siapa yang kita dapat petunjuk? Minta sama Allah. Minta sama Allah, mohon ya Allah tunjukkan aku guru mursyid. Siapapun itu, tidak mesti Henry. Abah baru wakil bukan mursyid. Mursyid sejati kita itu Allah. Allah tunjukkan nanti siapa hamba pilihannya yang sefrekuensi dengan wadah kolbu kita. Siapapun itu. Ya, jangan pandang dia orang lemah, jangan pandang orang-orang miskin. Allah tak melihat itu. Yang Allah pada nabi banyak juga yang miskin. Ada juga yang kaya. Para wali juga gitu. Ada yang kaya raya seperti Abul Hasan Saji, ada yang miskin. Jamaah sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikat makrifat, hakikat sudah sampai tujuan makrifat. Makrifat apa? Nak berdakwah. Syariat itu ibarat rambu-rambu. Nah, kita nih jalan raya syariat. Tarekat ada jalan kecil, jalan pentas, potong kompas. Hakikat tetap nak sampai ke tujuan. Ibarat kita nak masuk rumah Pak Pohan lah kata ya. Pak Pohan misalnya ada pagar rumah itu misalnya. Pagar itulah syariat, pagar itu. Rukun Islam itu pagar, halal haram itu pagar. Halamannya itu ada hiasan macam itu mulai masuk kita. Syahadat itu fundament, fondasi kalau belum bertingkat. Kalau fondasinya agama itu syariatnya syahadat kalimat tauhidnya rusak, ya hancur. Roboh. Pintunya itu la ilaha illallah. Anak kuncinya, idaul pintunya itu la ilaha illallah. La ilaha Rasulullah. Dan pintunya la ilaha illallah itu anak kuncinya. Muhammad Rasulullah itu adalah gemboknya. Siapa tuan rumah yang kita kenal, kita temui itu? Allah. Tak langsung baca nembus tengah, kata maling, buka pintu, kata pagar ada. Nah itu jamaah sekalian. Jadi akan dianugerahi dan perjalanan cahaya taufik yang akan membimbingnya mencapai maksud perjalanan tersebut. Dalam perjalanan jelas banyak ada rintangan. Jadi puncak makrifat pada Allah yang menatijahkan output hasil buah kehambaan yang benar pada Allah. Kehambaan yang benar pada Allah ini cahaya Muhammad yang menyinari sir, ruh, akal, jasad. Jadi orang itu bisa dilihat orang sudah makrifat apa belum dari tingkah lakunya, pembicaraannya, menerang hati orang lain. Kalau suka ngecil ke orang lain, dia merasa paling hebat, belum sampai. Juga tidak boleh walaupun sudah sampai, akulah sampai, tidak boleh juga. Jangan merasa kosong, pokoknya begitu. Akulah sampai, belum ya. Jamaah, cahaya yang benar apabila menerobos ke dalam jiwa akan memperlihatkan kejelekan, kekurangan dirinya, serta menyebabkan jiwanya tiada terikat dengan dunia dan seisinya. Dunia ini tidak terikat lagi, cuma tangan kiri aja yang masuk ke hati. Inilah jiwa yang telah terbang bebas kehadiran Allah sehingga dirinya lebur dalam cinta Tuhan yang dipancarkan pada akhlak dan budi pekerti yang mulia. Alangkah saudaraku indah cahaya ini, beruntunglah mereka yang memiliki cahaya tersebut. Makanya di antara doa Nabi SAW yang maksur ialah baginda meminta berikan pada cahaya. Makanya kita itu agar kita bercahaya lahir batin. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi jasadi nuran wa fi sam'i nuran wa ja'al li nuran. Ya Allah, berikan cahaya pada hatiku, cahaya pada jasadku, cahaya pada pendengaranku, dan cahaya jadikan diriku cahaya, semuanya lautan cahaya. Nurun ala nurin. Jamaah sekalian, pasal ke 37 zohir menunjukkan batin. Nah ini singkatnya. Ma ustudi'a fi ghaibis sarair zahara fi syahadatiz zawahir. Apa yang tersimpan pada lubuk hatinya akan ternyata pada perilaku zahir. Jadi orang itu bisa dilihat isi hatinya itu dari penampakan zahir. Tapi jangan tertipu penampakan zahir. Kadang-kadang penampilan bisa dibuat-buat. Wah, zuhud, ngomong lemah lembut, banyak diam, minta dikatakan apa kan? Aduh, makanya memandang segala sesuatu dengan mata hati, jangan dengan mata jasad Adam ini. Jamaah sekalian, dimuliakan Allah. Contoh orang berpenyakit hati itu bagaimana? Selalu memandang keburukan, kelemahan, kejelekan orang lain. Segala gawe dia salah kalau. Hati-hati, tarekat antum itu sudah banyak kenal orang-orang. Apalagi, tolong dong pinjam tongkat Rasulullah tuh. Contoh. Ngenyek begawenya, padahal dia tidak ngerti. Salah pula orang bicara ini kadang-kadang makanya hal-hal rahasia itu kalau kita bicarakan pengalaman spiritual rohani kita kepada orang bukan ahlinya,
pantadir sa'ah, maka akan menjadi fitnah, ibarat mengalungkan mutiara emas ke leher babi. Babi itu najis, orang yang kotor hatinya, kita ibarat babi, kita kalung emas, belah dia ngerti dia, barang itu mahal. Makanya pilih-pilih orang menyampaikan rahasia apa yang sudah ditampang oleh Allah. Maka jika tidak, ia hanya dakwan kosong, hayalan, tiada memberi manfaat pada tuannya. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, berhati-hatilah saudaraku, jalan ini penuh onak dan duri serta terlalu berliku. Ambillah ilmu dari mereka yang nyata adab, zahir dan akhlak Muhammad padanya dan pengikutnya. Makanya memasuki wilayah ini tanpa melalui pintu Kanjeng Rasulullah SAW akan bertempur dengan kesesatan. Malah syekh fasyaitan, barang siapa yang tidak memiliki guru syekh mursyid, berguru dengan kitab ayat katik guru yang hidup, itulah gurunya setan. Kadang-kadang ilmu yang dibicarakan itu benar, makanya ilmu itu netra, kata apa, ambil saja dari yang mana saja, bahasa itu lain sebagainya. Lihat masalah akhlak urusan dengan Allah ya. Iblis pun banyak ilmu, tidak masalah. Dari iblis juga kita dapat ilmu apa, sampai kita nak sekarat pun pantang menyerah untuk menggelincirkan kita dari Islam, dari iman. Bawa banyu, minum, padahal itu dahaga, padahal itu ada racun bagi kita. Kita balik, ilmunya apa? Pantang menyerah sampai akhir hayat untuk taat, mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, jadi didiklah anak kita itu, kalau untuk TK sampai SMA, untuk pembiasaan tidak masalah, pahala-pahala. Ketika sudah perguruan tinggi, mulai tanamkan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Yang merintah ini Allah nak dari Quran, menutup aurat ini anak kita yang gadis ya. Nah ini dah ada hadis nabinya, ini cinta pada Rasulullah, cinta kepada perintah Allah dan syariat Islam. Jangan berhenti kalau sudah S1 pahalo. Untuk pahala tuh untuk TK sampai SMA. Kita masuk surga itu bukan karena pahala, tetapi karena ridho rahmat Allah. Allah tak butuh ibadah kita, yang Allah butuh tuh apa? Cinta kepadanya, tidak menduakannya, dan kita jalannya laksanakan perintahnya, jauhi segala larangan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah ampun. Mudah-mudahan pada kalam syekh yang 2 pasal ini memberikan kita suatu kayu tolak ukur kita yang dapat membedakan antara ilmu yang hak dan ilmu yang batil. Pokok pangkalnya ada tiada diri, dan akhlak puncaknya ada akhlak terpuji. Setinggi-tingginya ilmu adalah adab. Al ilmu fauqal adab, al adab fauqal ilmi. Ilmu adab itu di atas seluruh keilmuan. Jadi jika ingin melihat segala sesuatu itu, orang itu adalah yang dibanggakan dilihat itu adabnya. Lebih lama para orang-orang soleh itu belajar puluhan tahun adab, baru belajar ilmu. Kalau belajar ilmu dulu ujub, sombong, akhirnya tak punya adab. Bangga, bahagia kalau dia bisa mengalahkan berdebat dengan orang lain. Tetapi kalau orang sudah punya adab, malu untuk berdebat, karena yang punya ilmu hanya Allah. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah Maha Ampun. Apabila ada salah itu dari diri Al-Fakir Abah Hendrik Kusnadi, yang hamba Allah, yang pendosa, yang banyak sekali maksiat, hati lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah semua ampuni dosa-dosa kita Allah, dan bukakan terang cahaya kita menuju rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada lebih, itu adalah karunia yang dituangkan setetes ilmu di dalam wadah kalbu ini. Ibarat samudra lautan, apalah ilmu kita dibandingkan ilmu Allah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pas jam 6 pas. Ya, dampingi sekian beberapa orang untuk absen. Ya, nah, kemudian akan nikah pula ya.